sejak dari 2016, sejak dia masih kuliah. Gimana? Mbak, untuk kasus yang ditangani yang menyebutkan IM itu Mbak, seperti apa sekarang yang ditangani Mbak? Mungkin kalau dari awal pengaduannya masuk kan maksudnya rekan-rekan semuanya udah ngelihat lewat rilis pers yang kami berikan ya. Tapi kalau perkembangannya sampai saat ini memang kami sekarang masih mendata, maksudnya membenahi data-data yang ada, data penyintas, dan sebenarnya kami sekarang lebih fokus terhadap penyintasnya ini, mereka ini maunya apa. Jadi dalam artian sedang coba kami cross check lagi dan bagaimana keadaan mereka sekarang, karena kan fokus kita sekarang adalah bagaimana mental dari penyintas ini baik dulu, gitu sih. Yang kita sudah berapa laporan masuk korban? Kalau laporan masuk yang pas rilis itu memang sudah ada 30, tapi setelah rilis itu kami keluarkan memang beberapa masuk lagi, tapi kami belum bisa bilang sekarang karena masih kami data, jadi belum intinya masih ada beberapa korban yang memang itu melaporkan kasusnya itu kepada kami pasca rilis, jadi kemungkinan ada lebih daripada 30 orang korbannya itu. Dengan bentuk pelecehan yang dilakukan itu seperti apa? Kalau bentuk-bentuk pelecehannya itu bermacam-macam, dari berbagai macam orang ini itu rata-rata memang via telepon dan via chat. Awalnya kan seperti ngobrol biasa dan lain-lain, tapi lama-lama itu menjurus pada pertanyaan yang itu lebih kepada bernada sensual. Seperti misalnya kamu udah punya pacar belum? Udah ngapain aja sama pacar kamu? Kamu udah pernah berhubungan badan? Udah pernah nge-seks belum? Udah pernah ciuman? Ya, seperti itu kan membuat orang-orang ini tidak nyaman. Apalagi kan mereka itu tidak nyamannya karena yang menanyakan itu adalah soal IM yang mereka selama ini kenal dia itu adalah orang yang baik, yang panutan lah seperti itu. Tapi lama-kelamaan tidak hanya yang chat berada sensual juga, tapi juga ada beberapa panggilan video atau telepon yang tiba-tiba itu IM saat diangkat itu dia seperti apa ya, berbicara atau mengajak ngobrol kepada penyintas ini yang seakan-akan penyintas itu adalah seperti halusinasi atau gambaran bahwa mereka sedang berhubungan badan loh, Mas. Ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Lalu ada juga yang serangan fisik itu juga ada. Seperti misalnya ada yang dia tiba-tiba memaksa untuk menyium, memaksa membuka baju, itu juga ada. Caranya itu dia dengan apa sih namanya? Memegang pergelangan tangan dengan kuat, lalu memegang pundak ini dengan kuat, kan saat itu penyintas langsung shock, kaget, dia nggak bisa ngapa-ngapain, untuk teriak aja mereka nggak mampu gitu sih Mas yang terjadi. Tapi kalau secara fisik detailnya saya belum bisa cerita karena sementara itu titipan dari penyintas karena dia masih takut, ya itu harus kami hargai juga. Berarti selain online kontak langsung juga? Ini yang akan dilakukan oleh FBH sendiri? Kalau kami selama ini sih masih mencoba untuk menanyakan kepada penyintas mereka ini butuhnya apa dan bagaimana kondisi mereka. Jadi sekarang memang kami fokus terhadap kondisi mereka dulu. Jadi ada dua hal yang kami lakukan selama kami juga mengkonfirmasi bagaimana kondisi mereka. Kami juga sedang mencoba untuk menyusun langkah hukum yang ada, karena kan pastinya kami sedangkan dari lembaga bantuan hukum ya, langkah hukum yang ada ini juga sedang kami susun apa kira-kira yang bisa kami laporkan kepada kepolisian. Tapi sekali lagi langkah hukum yang kami buat ini pastinya nanti akan kami serahkan kepada penyintas, bagaimana respon mereka terhadap langkah hukum yang ada dan apakah mereka
mereka menyetujui langkah hukum ini itu kembali lagi kepada penyintas. Tapi untuk sekarang sementara mereka belum mau membawa ini ke ranah hukum. Karena beberapa kalau yang fisik apalagi kan mereka masih tidak stabil. Jadi sementara kami mencoba di pemulihan dulu karena ini butuh waktu. Ini ada modus baru ya Mbak, dalam pelecehan perundungan online itu ada istilahnya juga dengan gender SPG atau apa? Gender based violence, ya gender based violence itu kan memang salah satu kekerasan fisik, bukan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan yang itu karena diri dia adalah perempuan. Nah kami juga melihat di sini kasusnya itu ada relasi kuasa yang sangat timpang antara penyintas dengan terduga pelaku ini, karena di satu sisi mereka mengenal pelaku ini sebagai orang yang baik, jadi mereka kaget saja waktu kok tiba-tiba pelaku berbuat seperti ini kepada penyintas. Mereka kaget, jadi ada rasa kayak misalnya mungkin teman-teman sempat mendengar ada tonic immobility yang dimana orang itu dia kaget atau tidak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka itu sedang dilecehkan atau mereka itu sedang mengalami tindakan kekerasan seksual. Ini pelaku ini memang tidak berada di Indonesia atau seperti apa? Pelaku sementara sekarang menurut informasi yang ada dia masih kuliah ngambil S2 di Melbourne di urban planning di Universitas Melbourne sementara. Jadi dia memang sekarang tidak ada di Indonesia. Itu statusnya sebagai apa dia? Desain atau apa? Oh, pelaku ini dia sekarang mahasiswa Unimap S2. Mbak, kalau dari rilis LBH apa yang diharapkan disampaikan dari LBH? Maksudnya yang rilisnya itu tentang apa? Kalau rilisnya sih kami sementara masih mencoba untuk menjelaskan modus-modus pelaku, lalu bagaimana penanganan yang selama ini kami lakukan. Terus juga kami coba menjelaskan bahwa kami juga tetap sedang mengkaji ini secara hukum, tapi sekali lagi itu semuanya dikembalikan kepada penyintas keputusannya apakah akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Nah yang paling penting itu kan sekarang kami sedang mencoba untuk menguatkan penyintas dulu, itu yang paling penting. Jadi kondisi kesehatan mereka itu yang saat ini menjadi fokus kami. Jadi hukum itu masih kayak ada di luar daripada kefokusan ke penyintas gitu. Kalau terkait sanksi mungkin gitu, ada nggak dari penyintas yang mengharap? Ya kalau penyintas sih karena kasus ini kan lama mas, ada yang sejak dari 2016, maksudnya sejak Ibrahim Malik ini masih menjadi mahasiswa ini juga sudah terjadi, bahkan semenjak dia masih di Yogyakarta itu juga ini sudah terjadi, dan semenjak dia di Melbourne ini masih terjadi. Nah kalau dari penyintas sih sementara sekarang ini tuntutannya itu pertama dari Ibrahim Malik ini mengakui perbuatan dia itu lewat publik. Itu adalah salah satu tujuannya, dan yang kedua itu mereka juga menuntut untuk semua pihak itu menutup ruang atau tidak memberikan panggung lagi terhadap Ibrahim Malik, entah itu dia menjadi penceramah atau mengisi seminar dan lain-lain, itu setidaknya tidak diberikan panggung lagi. Institusi apapun itu termasuk salah satunya alma mater tempat dia dulu kuliah. Oke, Mbak.